sekali untuk mengadakan pembelajaran kita. Walaupun di tengah masa pandemi ini kita masih bersemangat untuk belajar ya. Nah, pertama-tama berdoa bersama-sama. Yang dimana Bapak mau meminta ketua kelasnya untuk bisa memimpin doanya kepada ketua kelas Mbak Baim. Silakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di sini Bapak akan mengaksen anak-anak dulu ya. Baik, yang pertama ada Cherry, ada Fakih, ada Gali, ada Fadel, ada Fikar, ada Dana, ada Baim, Randy. Hadir. Ya, alhamdulillah semuanya hadir semua. Selanjutnya yaitu Bapak akan menjelaskan tahapan-tahapan kita untuk pembelajaran pada hari ini. Yang dimana materi pada hari ini yaitu kita membahas mengenai berbagai pekerjaan ya anak-anak. Nah, materi kita apa anak-anak? Oke, terima kasih. Pintar sekali. Nah, untuk tahapannya yaitu seperti biasa, nanti Bapak untuk meminta anak-anak membaca, salah satu anak itu untuk membaca, dan juga kita akan mengerjakan soal. Dan di akhir pembelajaran kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ya anak-anak, semangat anak-anak. Semangat. Kurang sekali lagi semangat anak-anak. Semangat. Nah, oke, baik anak-anak, kita langsung masuk ke inti pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, yang pertama yaitu Bapak meminta salah satu anak untuk membaca subtema 1 tentang jenis-jenis pekerjaan, yaitu di Ayo Membaca, kepada anak Dana Sabriadi untuk bisa membantu Bapak membaca kepada teman-temannya. Silakan Dana. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, anak-anak tadi sudah dibaca oleh Dana Sabriadi, yaitu mengenai tempat hidup tanaman teh ya anak-anak. Kemudian yaitu apa sih teh itu? Ada yang tahu teh itu apa? Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 Oke ya. Ya, teh itu merupakan tanaman. Yang dimana tanaman itu anak-anak bisa diperhatikan tanaman yang bisa tumbuh di daerah dataran tinggi. Yang dimana dataran tinggi itu memiliki hawa yang sangat dingin ya anak-anak. Kemudian di daerah apakah teh itu tumbuh? di Sumatera dan Jawa. Pulau Sumatera. Oke, maksudnya tadi sudah dibahas ya, itu benar sekali, ada di Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, dan ada di Pulau Jawa ya. Maksudnya itu pertanyaannya di daerah apakah teh itu, yaitu ada di daerah daratan pertinggian kan. Nah tadi kemudian ada yang tahu, nggak sih yang mengenai bagaimana proses dari pemetikan teh menjadi minuman teh? Ada yang tahu? Nggak ada ya. Nanti kita perhatikan bahwasanya kita harus mengetahui teh itu berasal dari mana, bagaimana diolahnya ya anak-anak ya. Dapat dimengerti anak-anak? Anak-anak, tadi kita sudah membahas mengenai materi tentang teh ya. Di sini Bapak mau minta dong kepada anak-anak untuk bisa menyimpulkan baik itu teh itu berasal dari mana, di pulau apa, teh itu kegunaannya apa, dan juga manfaatnya dari teh untuk manusia itu apa. Untuk ada anak-anak yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita materi teh ini, ada nggak? Mungkin anak Dana bisa disimpulkan teh itu berasal dari mana? Teh berasal dari mana? Teh berasal dari Pulau Sumatera dan Jawa. Nah, kemudian manfaatnya itu apa? Manfaat teh untuk Itu tadi
lebih sehat daripada kopi ya anak-anak ya. Oke. Kemudian yaitu di sini kan sudah ada tugas untuk teman-teman atau anak-anak, di mana anak-anak untuk membuat peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan, kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Nah, untuk anak-anak bisa mempersiapkan alat-alatnya, alat-alat tulisnya, alat-alat bukunya untuk bisa mengerjakan soal ini. Ya, Bapak kasih waktu ini 15 menit ya untuk mengerjakan ini, untuk melakukan peta pikiran ya. Oke? Oke. Baik anak-anak, tadi sudah tugasnya sudah dilihat oleh Bapak, hasilnya lumayan bagus juga. Pemikirannya anak-anak juga mulai kritis, bahwasanya pembelajaran kali ini kita membahas mengenai macam-macam pekerjaan dan juga manfaat tehnya juga. Pada kali ini juga Bapak meminta salah satu anak kembali untuk membacakan teks mengenai taman bermain yang hilang. Ayo dilihat di bagian ayo berdiskusi ya, untuk saudara Baim atau Nak Baim bisa membacakan kepada teman-teman untuk suaranya lebih lantang ya, biar teman-teman bisa semangat gitu ya. Ya, kepada Nak Baim kami persilakan. Taman bermain yang hilang, halaman mengucapkan malam yang ditunggu. Nah, tadi terima kasih kepada Nak Baim sudah membacakan ceritanya, yaitu mengenai taman bermain yang hilang ya. Nah, di sini setelah cerita ini ada juga pertanyaan ataupun soal di mana Bapak untuk meminta kembali untuk anak-anak bisa menjawabnya. Ini boleh bekerja sama, tetapi jangan sampai jawabannya sama semua. Tetapi boleh kerjasama mencari jawabannya, tapi jangan sampai jawabannya bisa sama semua ya. Bapak kasih waktu untuk 15 menit untuk menjawab 5 soal ini kepada anak-anak ya. Apakah cukup anak-anak 15 menit? Oke, cukup ya. Waktu dan tempatnya Bapak silakan untuk mengerjakan. Kalau kurang paham, tanyakan sama Bapak ya. Nah, anak-anak, ayo kita buat kesimpulan sama-sama mengenai materi kita pada hari ini, yaitu macam-macam pekerjaan, manfaat teh, kegunaan teh itu tumbuh dari mana, dan juga manfaat dari pohon bakau tadi apa ya anak-anak. Kita simpulkan sama-sama, yaitu yang pertama manfaat teh, yaitu manfaat teh itu bagi kesehatan. Manfaat teh bagi apa anak-anak? Nah, teh itu berasal dari daratan tinggi yang dimana memiliki suhu yang dingin yang bisa menumbuhkan teh agar teh itu lebih segar. Kemudian kegunaan teh juga banyak bervariasi, untuk kesehatan juga, untuk bisa diminum juga, dan juga untuk bisa meningkatkan daya pikir kita ya. Kemudian yaitu manfaat bakau. Manfaat bakau itu melindungi daratan akan adanya abrasi dari air laut. Nah, selanjutnya yaitu kepada siswa ataupun anak-anak untuk bisa bertanya dengan materi ini. Ada yang mau bertanya atau memberi pendapatnya terhadap pembelajaran kita hari ini? Nah, anak-anak, pada hari ini kita sudah hampir memasuki materi kita terakhir, yaitu mengenai manfaat dari teh, macam-macam pekerjaan, dan juga dan lain-lainnya. Nah, di sini mari kita menyimpulkan sama-sama. Ada yang mau memberi pertanyaan atau memberi pendapat mengenai materi kita pada hari ini? Saya Pak. Oke, kepada Nak Dana apa? Mau memberi pendapat atau pertanyaan? Pertanyaan. Ya, silakan pertanyaannya apa? Apa yang terjadi jika teh ditanam di daratan rendah? Oke, sebelum Bapak menjawab pertanyaan Dana, adakah yang masih mau bertanya? Ya. Oke, kepada Anak Fikar silakan. Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Oke, baik, Bapak akan menjawab mengenai pertanyaan pertama dari Dana, mengapa tanaman teh itu tidak ditanam atau mengapa tidak di dataran rendah ya. Nah, pertama kita tadi sudah membaca mengenai
teh ini bagusnya itu ditanam di dataran tinggi, karena dataran tinggi memiliki suhu yang rendah ataupun suhu yang tidak akan panas ibarat terkena matahari. Karena teh ini perlu adanya seperti tambahan embun itu kan sejenis air, jadi embun itu bisa menggantikan air, bisa menumbuhkan daun teh yang segar. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Nak Fikar mengenai bagaimana ataupun apa dampaknya jika kita mengkonsumsi teh secara besar-besaran ya. Nah, pertama, kalau kita mengkonsumsi teh itu baik, tetapi harus memiliki takaran, yang dimana takaran itu harus sesuai untuk tubuh kita, karena tubuh manusia ini tidak boleh melebihi batas. Seperti kita minum manis-manisan ya, teh itu kan menggunakan gula, jadi kita itu jangan terlalu sering menggunakan gula atau meminum gula seperti dicampur, apalagi dicampur dengan teh dengan berskala besar, karena itu akan berpengaruh atau menciptakan penyakit untuk tubuh kita seperti penyakit diabetes, gula darah, dan lain sebagainya. Nah, adakah yang lain anak-anak mau memberi pertanyaan atau menyimpulkan pendapat dari jawaban Bapak? Masih adakah? Tidak. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja materi atau pembelajaran kita pada hari ini. Bapak kurang lebihnya mohon maaf bila kurang, kepada Allah Bapak mohon ampun. Sebelum Bapak tutup, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Bapak pimpin berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Nah, disinilah akhir dari pertemuan kita dengan materi kita mengenai jenis-jenis pekerjaan dan macam-macam kegunaan teh dan macam-macam kegunaan pohon bakau. Nah, untuk anak-anak bisa dipelajari lagi di buku-bukunya, diulang-ulangi lagi ya di rumah, buku-bukunya itu tentang materi ini. Bapak akhiri, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.